Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa tawaddoa yang berwudu di sholati untuk melakukan sholat, fa'ahsanu lalu membaguskan wudunya, sumakoma lalu berdiri itu siman, ila sholati untuk melaksanakan sholat, fa'innahu maka itu siman, yahudu sedang mengeluarkan min khoti'atihi dari dosa-dosanya siman. Kayaumi seperti hari waladatuhu di mana ia dilahirkan ummu dari ibunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis yang dikutip dari kitab Tamimul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani. Dikatakan di bab ke-6 di Fadilatil Wudu'i, hadis pertama bahwa barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat lalu membaguskannya, maka sesungguhnya orang itu sebagai mengeluarkan dosa-dosanya, seperti hari di mana ia baru dilahirkan. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia tidak akan menanggung dosanya maupun pahalanya sebelum dia balik. Apalagi seperti bayi yang baru lahir, ia sangat-sangat suci. Jadi hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya berhati-hati dalam wudu. Walaupun hanya bisa menghilangkan hadas kecil, tapi keutamaannya tidak main-main. Bahkan bisa melebihi dari keutamaan mandi wajib yang untuk menghilangkan hadas besar. Kata membaguskan wudu di sini berarti tidak berwudu dengan 6 rukunnya saja, tapi hendak dengan teliti dan dibarengkan dengan sunnah-sunnah Rasul, seperti membaca basmalah, berkumur, membaca doa setelah wudu dan lain-lain. Hadirin, di kitab ini bukan hanya membahas keutamaan berwudu untuk sholat saja. Saat sebelum tidur pun kita dianjurkan untuk berwudu. Di hadis yang kedua dikatakan, barang siapa yang tidur dalam keadaan mempunyai wudu lalu mati malam itu juga, maka matinya orang tersebut syahid di sisi Allah. Memang banyak sekali keutamaan wudu, di antaranya itu ketika kita berkumur. Salah satu hikmahnya adalah menghilangkan dosa ghibah, menyakiti hati orang lain menggunakan lisan, dan ketika kita mencuci muka, menghilangkan dosa melihat sesuatu yang tidak baik. Ketika kita mencuci tangan, menghilangkan dosa akibat kita memukul atau menyakiti orang lain dengan menggunakan tangan. Ketika kita mencuci telinga, menghilangkan dosa-dosa yang kita tidak sengaja mendengarkan yang tidak baik-baik. Yang terakhir yaitu mencuci kaki, yang hikmahnya adalah menghilangkan dosa ketika kita menginjak ke tempat yang tidak baik. Mari kita senantiasa untuk menjaga wudu dan tidak menyepelekannya. Al-wudu syadrul iman, wudu adalah sebagian dari iman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.